30.000 ton per hari. Jadi kalau kita kumpul di sini 300 ton per tahun, itu cuma menghabiskan 10 hari cuma di Starbucks. Kopi Kerinci. Ada pilihan nih, mau Pajero atau mesin roasting, pilih yang mana itu? Saya lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. Oke, sahabat Travelens yang ada di penjuru negeri. Hari ini saya sedang bersama Bapak Muklis, founder atau CEO dari Horti Tani atau Hati Arabica Tani yang dikenal Pojok Mancanegara. Nah, saat ini kita akan membahas tema hortikultura ini, lebih pertanian atau perkebunan. Memang ini melenceng, tapi ini masih berkaitan dengan wisata ya. Ini berkaitan dengan agrowisata yang dimana itu sangat potensi besar sekali, karena di sini banyak cerita yang akan terinspirasi dari Hati Arabica ini, banyak momen-momen. Seperti apa? Ikuti terus ya. Oke Pak, selamat sore ya. Selamat sore ya. Oke, jadi dengan Bapak Muklis ya. Dengan Bapak Muklis ya. Nih, saya mulai dari ini Pak. Pertama itu kok bisa terpikir masalahnya kalau dulu di sini itu kan kalau di Kerinci itu memang dari Robusta kopi ya. Kok terpikir Arabica gitu? Pertamanya gini, kita mendapat informasi dari masyarakat. Nah, itu kalau kopi Arabica ini bagus di Kayu Aro, bagus di ketinggian di atas 1000 meter dari permukaan laut. Jadi kebetulan kita di atas 1000 meter dari permukaan laut. Betul. Nah, jadi karena ini, dulunya saya pernah diajak, ayo nanam kopi Pak Muklis, saya tidak mau. Cabai sekarang mahal, cabai yang kita tanam. Terus ada masa di mana dulu itu cabai, tanaman hortikultura itu murah, jatuh harganya. Sedangkan orang yang nanam kopi itu enak, pagi-pagi pulping. Terus dijemur jual kopi masa itu bagus harganya. Nah, enak sekali orangnya. Saya nanam kopi lagi lah. Jadi dasar bibitnya saya tidak tahu. Yang penting cari bibit kopi tanam. Jadi tidak tahu. Yang jelas itu kopi Arabica. Dari situlah awalnya saya nanam kopi di Horti Tani ini. Kemudian saya kembangkan sampai ke kelompok pada tahun 2017. Saya juga mau dari Dinas Perkebunan ada program penanaman kopi, terus majukan permohonan proposal, terus dikasih bibit kopi. Jadi anggota kelompok kami itu sudah rata-rata menanam kopi Arabica gitu. Jadi dimulai dari 2017. 2017 itu program pemerintah dari Dinas Perkebunan. Tapi kalau nanam kopinya sudah 10 tahun dari tahun berapa, sudah 10 tuh, hitung 12 tahun dari sekarang. Tahun berapa dulu tuh, tahun 2000 berapa? 2008 ke bawah ya? 2008 ke bawah. Udah umur 12 tahun kopi yang lama. Cuma itu dasar bibitnya jenis itu enggak tahu. Itu istilahnya kita cari bibit itu kan. Iya. Kalau Robusta kan masih umum untuk kalau Robusta saya juga pernah melihat orang nanam Robusta tumbuh tapi enggak berbuah. Jadi tidak ada minat nanam kopi. Jadi memang melihat pengalaman dari tetangga itu yang nanam kopi, yang awalnya saya tidak mau, tapi dia pas waktu panen cabai itu harga murah. Nah itu dia enak, pagi-pagi pulping, tengok harganya baik waktu itu ya saya ikut lagi. Nah, sampai sekarang prospeknya lebih lama mempelajari prospeknya lebih bagus. Apa salahnya kita kembangkan. Jadi kan gini Pak, HT ini singkatan dari Hortikultura Tani. Hortikultura, horti itu kan sayuran ya, hortikultura.
Jadi kami singkat aja horti. Horti. Nah, kalau tani ya petani. Jadi petani horti. Jadi petani sayuran sebenarnya. Sebenarnya berarti jadi, dimulai dari petani sayur ya, ya? Dibikin tanggal 29, dikukuhkan oleh kepala desa tanggal 29 Juni kalau tidak salah tahun 2016. Jadi pertamanya memang di hortikultura. Nanam pertama itu ada program nanam jagung, kemudian ada nanam kentang. Jadi kami kembangkan kelompok ini sampai sekarang menjadi ke industri kopi. Kalau dulunya pernah dibantu dari Dinas Pertanian pangan ya. Pangan ya. Itu ada jagung. Itu kami ada turun anggaran sedikit. Itu kami terus menanam jagung, terus mendapat sertifikat lagi dari Gubernur Provinsi Jambi waktu itu masih Pak Zoni Zola. Itu sebagai petani jagung terbaik di Provinsi Jambi. Berarti bermula dari petani jagung yang pada saat itu sudah sukses ya? Iya, dari petani jagung terbaik satu Provinsi Jambi. Kemudian karena kelompok taninya ini aktif, administrasinya segala sampai ke lapangan itu manajemennya bagus. Itu dapat sertifikat lagi dari Gubernur Provinsi Jambi semasa itu Pak Zoni Zola itu sebagai kelompok tani terbaik satu di Provinsi Jambi tahun 2017. Pada tahun 2017 sudah dapat predikat petani jagung terbaik di Provinsi Jambi. Ya, dan kelompok tani terbaik di Provinsi Jambi. Kenapa kok tergiur dengan kopi nih? Ini ada pengembangan kelompok namanya. Setelah ada di hortikultura pangan tadi dan hortikultura kan, kemudian mengembangkan ke peternakan. Cepat ke peternakan juga ya. Ke peternakan seperti ya jujur saja kan kafe ini dulunya ini kandang sapi. Dulunya 5 tahun lalu ini kandang sapi. Nah, jadi karena hitungannya di peternakan istilahnya itu kerjanya berat. Ini kan masalah kita tidak didukung oleh pakan sapi, jadi tidak berkembang secara signifikan. Jadi kami rubah lagi ke perkebunan, kami coba masukkan proposal ke perkebunan pas itu bulan tahun 2017 akhir. Jadi itu ada program penanaman kopi dari Dinas Perkebunan. Nah, kami waktu itu dapat bantuan bibit kalau tidak salah 16.000 batang bibit. Jadi ini kami bagikan 1.000 batang per anggota yang jumlahnya 16 orang ya. Nah, jadi itulah yang kami berdayakan di lokasi perkebunan. Jadi sampai alhamdulillah sampai saat ini kita sudah panen raya karena sudah tahun 2021 sudah 4 tahun ya. Iya, siap. Jadi untuk kelompok tani sendiri sampai sekarang ini masih berjumlah 16 ya? Atau berkembang? Bukan. Itu ada anggota intinya itu ada 16 orang, jadi ada yang meninggal 1 orang dan menjadi 15 orang. Kalau untuk plasma itu seluruh masyarakat yang berada di Gunung Tujuh, jadi yang kami sebagai katakanlah pengumpul kopi di Kecamatan Gunung Tujuh, jadi semua yang berdomisili umumnya di Gunung Tujuh ini itu sudah menjual kopi di AT Arabica. Oke, jadi dimulai dari sayur mayur, perkebunan dan pangan seperti jagung, itu merambah ke bisnis kopi itu sangatlah ini ya, sangat zigzag ya, agak perjalanan yang cukup panjang. Karena kayak kopi sendiri pun ini sangat rumit loh. Dari sekarang proses sendiri Pak ya, mulai dari petik ceri bisa proses ke gabah ya. Ini untuk UKM, nah ini ada 2 versi. Untuk UKM-nya itu prosesnya mulai dari petik ceri itu sampai ini proses pengolahan kopinya itu sampai ke gelas kopi, sebagai ada yang jadi kopi bubuk untuk dipasarkan. Kemudian untuk kerjasama kolaborasi dengan Alko Sumatera Kopi, kita diberi kesempatan oleh Alko itu membuat bahan baku, artinya dari pembelian ceri dari masyarakat, juga dari kelompok tani. Selanjutnya pengolahan sampai menjadi HS kadar air 25%, baru disuplai ke Alko. Untuk proses selanjutnya di Alko sampai menjadi green dan ekspor. Seperti itu. Siap. Jadi
yang dulunya kandang sapi ini sekarang disulap menjadi coffee shop ya. Itu sangat luar biasa. Yang saya kagumkan di sini itu ini lokasi sudah di dalam, di ujung lagi nih. Itu pertamanya pasti sulit tuh. Itu gimana Pak? Menjadikan HT sekarang ini sebagai pondok mancanegara yang dikenal ngopi di kebun kopi gitu. Kalau dilihat sekilas ya sudah di ujung sana, di tepi di ujung sana udah di pinggir desa, jauh jauh dari jalan raya, di belakang lagi. Wah, habis tuh. Karena kita lihat aja yang di tepi jalan aja untuk memulai bisnis itu sangat sulit, apalagi ini yang di dalam, tapi terbukti gitu. Jadi gini, silaturahmi terutama di media sosial seperti ada Facebook, ada Instagram, nah itu sangat diutamakan itu. Jadi kita yang positive thinking, kita itu menjalin persahabatan, persaudaraan dengan rekan-rekan pertemanan di media sosial. Nah, media sosial ini yang kita andalkan. Jadi senjata utama untuk memperkenalkan keberadaan kita di sini. Kemudian ada dari Google Maps, mungkin kita sharing ke teman-teman biar mereka mengakses, itu bisa mendapat rating nanti ya. Kemudian mengundang tetangga-tetangga kita, kolaborasi dengan siapa saja yang bisa untuk memperkenalkan, seperti misalnya homestay. Kita perkenalkan dengan homestay, terus tamu-tamu homestay itu bagaimana cara kita ngajak di sini. Nah, di sini ini kita bikin sebuah agrowisata ya. Bagaimana tamu mancanegara itu sebelum Covid kemarin itu pertama datang ke sini. Kalau ceritanya di luar negeri sana orang itu mesan kopi ya dapat gelas kopi seperti ini kan, dapat gelas kopi. Tapi sekarang bagaimana dia mengenal kopi secara nyata, kita kenalkan dia bagaimana cara memetik kopi, bagaimana cara pulping, selanjutnya fermentasi, selanjutnya dry huller, tapi semua serba manual. Kita sudah siap yang kering di rumah, dry huller menumbuk dengan pakai lesung manual ya, manual. Nah, ini yang kita dari klip yang video singkat yang kita bikin seperti itu kita publikasikan. Nah, orang-orang yang lihat dalam Facebook ataupun Instagram, nah ini jadi jadi penasaran ya. Akhirnya mereka juga datang ke sini. Terus mempersilahkan mereka bikin view untuk untuk spot, maksud saya spot untuk ngambil gambar. Nah, mereka itu juga akan ngambil gambar sendiri. Dia itu pingin juga jadi barista, dia itu juga pingin punya dokumen jadi pengopi segala macam kan. Nah, itu dia publikasikan lagi ke publik. Nah, kalau dari si A, si B, si C sampai si Z mempublikasikan, di situ kita akan diperkenalkan oleh orang-orang. Jadi bukan kalau kita mengandalkan diri sendiri angkuh seperti itu kan kita tidak bisa berkembang, tapi kita dimana kawan-kawan itu kita rangkul semua, itu kita bisa dikenali oleh banyak orang seperti itu. Iya, jadi ini ada yang saya tangkap sedikit itu tadi dari pulpingnya dari lesung, terus sangrainya dari kuali ya. Itu sebenarnya keterbatasan alat, tapi untuk dengan SDM-nya yang maju itu bisa menjadi sebuah potensi sendiri untuk agrowisata. Jadi memang keterbatasan itu belum tentu jadi penghalang ya Pak ya? Iya, kita ini tradisional. Nah itu kan tradisional ini gini, kita ini yang intinya bagaimana kita ini bisa menggodok, istilahnya menjadikan yang tradisional ini menjadi sebuah nilai wisata. Yang penting kita itu bagaimana etika, bagaimana tata krama, etika, benar cara melayani wisata itu, istilahnya pramu wisata. Jadi kita bagaimana tamu itu masuk, kita menyambutnya merasa nyaman, merasa aman, merasa nyaman, terus bisa menjadi sebuah kenangan. Nah, sebuah kenangan terakhir inilah menjadi satu
wisata, tujuan wisata. Jadi mereka itu pulang membawa kenangan. Oke. Nah, walaupun dari yang tradisional yang serba seperti Keterbatasan, ya. keterbatasan, tapi pulangnya membawa kenangan, itu sudah menjadi Nilai bisa tambah. dijadikan nilai tambah untuk wisata. Oke, jadi memang keterbatasan itu tidak hanya menjadi penghalang, tapi keterbatasan bisa menjadi nilai tambah gitu ya. Ya seperti itu. Oke, ini selain dikenal dengan Pondok Kopi HT atau ngopi di kebun kopinya, ternyata di sini sudah dikenal juga sebagai Pondok Mancanegara. Itu bermula dari mana? Pasti ini yang datang nih bule nih, Pak. Ya, kalau kita bicara sebelum bulan Maret dulu tahun 2020, nah itu masa itu kan masih belum ada pandemi. Iya. Itu seperti yang kita bahas tadi, ini kolaborasi kerjasama dengan pihak yang bisa mendukung mendukung usaha. Jadi kita mungkin waktu itu kerja dengan Kerinci View Homestay, di mana mereka itu punya paket wisata. Artinya Gunung Kerinci, Gunung Tujuh ngopi. Ya, ada yang Gunung Tujuh, Gunung Kerinci ngopi. Jadi ada kita kata kopi di situ. Nah, orang Eropa itu kan sukanya ngopi. Suka ngopi, jadi tiap hari itu di sini dikunjungi oleh tamu-tamu mancanegara seperti dari Amerika, Jepang, Belanda, dan banyak negara Eropa. Jadi mereka itu sudah brewing, saya beri kesempatan brewing, dia itu saya ajak ngopi di kebun kopi. Nah, di dalam kebun kopi ini ada sebuah pondok itu dari atap ilalang. Karena setiap hari didatangi oleh tamu-tamu mancanegara, oleh anak muda-muda, dibikinlah namanya Pondok Mancanegara. Jadi nama Pondok Mancanegara ini ternyata tidak hanya nama,